Take my hand, take my whole life too, for I can help falling in love with you, pure love, who love you. Oh, hallelujah, hallelujah. Take my hand, Lord. Take my hand and my whole life too. For I can help falling in love with you. Shalom, Alaikum Beshem, Yahusua, Hamasya. Marahiyakoti, kembali jumpa dalam Midras Dabar Elohim kita. Sebelum kita masuk lebih dalam, kiranya kita sama-sama membuka dari Injil Matiyahu pasal yang ke-7. Dan saya akan membacakan untuk Marahiyakoti sekalian mulai dari ayat yang ke-12 hingga 14. Matiyahu pasal yang ke-7 atau Injil Santo Matius pasal 7 ayat 12 hingga yang ke-13 ya. Kita akan bahas secara mendalam. LAI mengatakan di sini jalan yang benar. Judul perikop ini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh Torah dan Tanak ya, kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Haleluya. Kita sampai 14 dulu ya, stop. Marahiyakoti. Kenapa Midras ini diberi judul seperti yang Anda tadi sudah baca ya, mungkin ketika mencatum dengan mengerikan. Kalau Anda lihat Midras yang saya pimpin beberapa tahun yang lalu di playlist ada pesan akhir zaman. Ruah Elohim sudah katakan lewat saya, kita ini sedang masuk masa-masa yang gelap sepanjang sejarah umat manusia. Semakin gelap bahkan, pedang, sampar, kelaparan, war, famine, pestilence, dan yang terakhir adalah false prophet atau nabi palsu. Nah, topik kita pada Midras ini, pada sahabat ini tentang nabi palsu. Bayangkan gimana nggak palsu. Yang pertama, bernubuat ternyata lu buat-buat, nggak ada yang jadi. Dari 20 tahun yang lalu bernubuat, oh Indonesia begini, nggak ada yang jadi. Ya, tapi kan orang kita pelupa ya. Kalau menurut Torah, nabi palsu yang nujum, nubuatnya nggak jadi, wajib dilempari batu sampai. Itu pertama. Kedua, ada ajaran menamakan diri progresif. Kalau dia tuh progressive sanctification atau orang tuh semakin kados, semakin tahor, semakin sempurna sesuai Yahweh Elohim, lah itu yang benar. Tapi ternyata yang progresif di sini adalah ajaran humanisme, teologia postmodern yang mengatakan universalis gitu kan, bahwa mendekati ateis sebenarnya karena meragukan ortodoksi historisitas dari Bible itu sendiri. Bahkan membuka diri pada pengajaran-pengajaran yang aneh. Kecilkan dia kebaikan kebesaran kuasanya dan definisi dalam dia menjadi sebuah syarat. Harus melakukan hal-hal tertentu, harus mengucapkan kata-kata tertentu, atau harus berada di bawah gereja dan agama tertentu. No, dia lebih besar daripada itu. Alkitab berkata bahwa Tuhan adalah kasih. MBA diberkati di gereja, tapi tidak dimuridkan, tidak dididik, tidak diubahkan karakter atau kehidupannya. Tato, malah tukang tatonya datang ke gereja. Minum, mabuk, pesta pora. Itu kan jelas di Galatia 5, jelas sekali. Maka hati-hatilah dengan ajaran yang mengatakan sekali selamat tetap selamat. Kenapa?
Bisa jadi Anda saja belum selamat, tapi kepedean merasa sudah selamat. Oh, waspada. Ini kedua. Yang ketiga, serem. Ada yang tukang KKR, ada yang dulu wah gagah berani begini. Pas zamannya 2020 ditutup gerejanya, langsung jadi online. Nggak mau ngaku dosa, nggak mau ngaku pesa kalau sudah salah. Yang suka piknik ke neraka ini, ya sungguhan itu sesuai dengan emunahmu. Nanti engkau juga akan masuk ke Sheol. Kenapa? Engkau menyesatkan domba-dombanya. Engkau mengajar cerai boleh. Ya saya ulangi, engkau mengajar cerai boleh. Dengan S dan K. Padahal jelas Dabar Elohim mengatakan, nanti kita akan buka Yesua ngomong apa? Sungguhnya Moshe memberikan itu karena kedegilan kerasan hatimu. Tetapi barang siapa nanti di sama yang tidak mengawinkan dan tidak dikawinkan. Artinya apa? Bahwa di sini jelas itu ditutup di Maleaki. Aku benci mesbah yang tutupi dengan air mata. Karena itu setialah engkau pada atau pasangan dari masa muda. Loh, cerai. Apapun alasannya. Anda mungkin sudah dengar kesaksian seorang hamba Tuhan senior di mana dulu maminya tuh ditinggal papinya, punya will dari kaya sampai miskin. Sampai balik kepada istri yang pertamanya, sakit stroke. Anak-anaknya ini yang hamba Tuhan sudah sebel juga, tapi mami terus melayani dengan kasih sampai suaminya itu tesubah dan berpulang. Ini yang benar, bukan Anda menghalalkan. Kalau orang wong soge perpuluhannya gede, gak apa-apa tak berkati maneh, lalu lumayan gereja loh kan, motivasinya salah, duit lagi. Nah orang miskin dihujat-hujat, diusir bila perlu gereja, bikin aib bagi gereja loh. Harusnya kan domba itu dibina. Jelas Yesua mengajarkan, meninggalkan yang ke-99, cari yang terhilang satu. Sekarang kan dibalik, satu gak ngomset Pak, kecuali satu cuma perpuluhan 1 triliun. Dibela-bela nih karo pendeta nih. Ya Pak iya, malu. Makanya saya mau nanya, kalau ini disebut karena kasusnya udah bilang, itu yang terima persepuluhannya misalnya, atau persembahannya lah, parokinya katakan, dari Harvey Muiz sama Sandra Dewi. Punya muka gak kamu untuk balikin? Sudah tahu itu uang gilingan. PPATK udah jelas ngomong, money laundering. Dulu diundang kesaksian kan kemana-mana. Sekarang gimana integritasmu sebagai seorang hamba? Demikian juga yang mendukung yang sudah jelas-jelas melanggar hukum. Yang sudah jelas-jelas main nakal, korupsi. Bahkan saya tahu tidak sedikit oknum-oknum nanti yang mendengar ini yang mengaku diri tokoh atau tokoh Kristen ya, atau tokoh-tokoh itu tadi yang masih memanggil nama Yesus itu. Kalian juga terima kan konsesi tambang. Usaha-usaha gelapmu itu dilindungi kan. Nah ini pengacara Alvin Lim udah jelas ini menggugat anaknya Dr. Yanto Singkong Info dari GBI. Kita lihat aja nanti. Ini berkasnya cuman dihentikan saja penyidikannya atau sampai ke meja hijau persidangan. Apakah ini yang dinamakan kelimpahan? Dengan usaha tipu-tipu gini, Ponzi, money game. Seperti MLM yang nipu itu, piramid yang enak yang ada di atas. Kenapa gerejanya gede? Kenapa jemaatnya ratusan ribu bahkan jutaan ada di seluruh dunia? Gampang, pakai money game. Nggak beda dengan Jehovah Witness, dengan saksi Yehova. Orang bawa orang, member get member. Gimana nggak gede? Padahal pengajarannya sesat. Salah. Anda tanya, yang pernah 20 tahun ikut dia, 15 tahun ikut dia, tetap miskin, tetap susah. Nggak terima mujizat, hidupnya nggak berubah. Anaknya dikuliahkan ke luar negeri, bisnis haramnya ditutupi. Ini kejam ini. Yeskiel mengatakan apa yang begini? Engkau merampok domba-domba Elohim, gembala makan daging domba-domba yang gemuk. Hati-hati, ingat, saya pernah ingatkan. Dan ketika ini terjadi, siap-siap. Gimana kalau cawan murka itu tertumpah atas Indonesia? Tidak ada yang lolos. Apapun agamamu, engkau nggak beragama, engkau ateis sekalipun. Karena cawan itu jadi penuh dengan kejahatan, dengan sesuatu yang tidak tahor, dengan kedegilan hatimu, engkau mengeraskan hati. Bahkan engkau melegalkan LGBT. Serem ini. Salah satunya di Surabaya ini ono. Nah, yang serem lagi apa? Pelayan Tuhan, tapi hidup dalam dosa. Tadi saya sudah sempat mention tatoan, minum mabuk, pesta pora. Terus pakai sekali selamat terselamat. Ternyata pemimpinnya, pendetanya dengan maminya nggak akur. Lah ini kan sudah melanggar Dabar Elohim. Dikatakan hormatilah ya Abah dan
mamamu atau umikmu atau ibumu. Ini dilanggar loh, kamu apa? Tangannya full tato kiri kanan. Karena kesaksiannya preman terkenal, dulu begini apa, masuk YouTube, podcast, langsung khotbah di mana-mana. Woi, pertanggungjawabannya apa ini? Ini orang kepahitan ini. Waduh, gawat sekarang. Yang keenam ini, yang terakhir. Ada lagi apa penyesalan? Bahwa ternyata semua di dalam gereja cuma sandiwara. Anda boleh pintar teologi, bahkan sampai doktor teologi, DTH, DMin, atau apapun lah gelar-gelar yang S3 itu. Tapi kalau Anda nggak punya personal relationship dengan Aba, ya Yahweh Elohim, itu sia-sia. Ketika Anda malas untuk akhoda, ibadah atau berdoa, Anda nggak punya spiritualitas, hubungan pribadi, walaupun ngelontok nang dasmu iku Yunani, Ibrani, Aram, Latin, percuma, nol. Nanti malah akan ngaco ajarannya, kayak yang pernah kita bahas di beberapa midras yang lalu ya, tentang ajaran oneness ya, sesat itu. Karena apa? Yeshua Masya kalau oneness nggak disalib, karena sebenarnya Yiddish yang ortodok itu menentang. Ehadnya dia tuh mirip dengan saudara-saudari Muslim. Ya jelas. Jadi kita enggak. Jadi tunggal. Jangan mengkastrasi keilahian, kesempurnaan yang jelas dari Bible. Bahkan dari Beresit sampai Kason. Ya. Bapa, Putra, Ruh Kudus. Ya. 3 pribadi, 1 ehad. Nah. Bahaya. Tapi di ekstrim yang lain, engkau yang sibuk dengan pelayanan, engkau yang tukang KKR, engkau yang jemaat pun ratusan ribu, engkau beralasan saya sibuk pelayanan Pak, nggak bisa kuliah Pak, nggak bisa belajar lagi teologi sistematika, males ngomong aja, males kan, besar. Makanya dikatakan yang berikutnya, kembali ke Matius 7 ayat 15 hingga 23. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang padamu menyamar seperti domba. Mirip ya, mirip. Tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah tidak baik, atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Pesan pertama ini memang keras, tapi saya sampaikan dulu kepada hamba-hamba. Kalau engkau hamba yang benar, engkau bukan hamba mamon, engkau juga bukan penyesat, engkau bukan nabi palsu. Mendengar pesan dan teguran ahava, kasih dari ini ya, dari ahimu ini, engkau bertesubah. Anda stop untuk ngajar yang sesat-sesat. Anda bikin press conference bila perlu Anda di mimbarmu, Anda mengakui jemaat sudah salah ngajar, sudah menyesatkan. Itu gentleman, itu masih ada kesempatan selamat. Tapi kalau engkau malah mendengar kritik ini dan engkau merasa benar, dan malah engkau menghakimi, menyerang kembali ke saya, maaf, jelas dikatakan tadi, dari buahnya engkau akan lihat pohon itu. Ada predestinasi. Tapi bukan bagian kita, itu bagian Elohim Adonai yang tahu siapa yang akan binasa, yang tidak mau tesubah, tapi tahu juga siapa orang pilihan yang kados, yang tahor, semakin hari sempurna serupa seperti dia. Simple, kelihatan kok. Kalau Anda masih cinta uang, Anda bilang Anda ini diurapi, punya kuasa, Tuhan Elohim. Dengan bangga Anda khotbah pakai simbol H. Itu dewa Yunani Pak. Messengernya Zeus itu. Lucu kan? Terus Anda merasa itu diberkati. Itu aja udah sesat. Udah sesat. Pengertian berkatmu sesat. Kita loncat sedikit ya, Marah Yakoti, biar ini jelas. Apa sih sebenarnya makna diberkati itu? Apakah kayak yang dikatakan teologi kemakmuran itu? Hah? Dengan pengkhotbah dan teolog-teolognya yang ternyata takut, bahkan dengan virus kecil takut ngenteni itu ya dincus kabeh. Hah? Waduh, serem nih. Bacakan ya. Ini langsung transliterasi aslinya. Tehillim, dari Tehillim ya, pasal yang pertama atau Mismor. Berbahagialah atau diberkatilah men atau pria yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan daripada orang yang hidup di dalam pesta, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya adalah Taurat Elohim Adonai,
merenungkan Dabar Elohim, Torah Elohim Adonai siang dan malam. Ia seperti pohon, tanam tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini kelanjutannya, jadi biar tahu makna aslinya. Jangan kita memaksakan tafsir itu. Bukan demikian orang fasik, seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula pria yang jatuh atau yang hidup dalam pesta, dalam perkumpulan pria-pria yang ada dalam Waemet atau kebenaran itu. Sebab Adonai mengenal jalan daripada orang yang hidup dalam Emet atau the righteous man, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Artinya apa? Kok komparasinya begitu? Jadi Birkat ini lagi ngomong, engkau dan aku ini karakternya tuh murni, kita menjaga Torah. Jangan diartikan secara materi. Memang ada, kalau kita masuk ke 133 ya, Tehillim, terus kemudian masuk di 108, memang ada yang Birkat materi apa. Tapi yang harusnya ditekankan itu adalah perubahan karakter. Birkat itu artinya konten, you dan aku cukup, apa saja cukup, makanan, ya kan, tempat tinggal, ada pakaian cukup. Rasul Paulus atau Slia Saul ya, itu sudah ngomong Santo Paulus itu tentang cukup. Lah sekarang kan enggak, hidup hedon. Saya pernah bahas itu, nanti ada cari aja di playlistnya. American Gospel, American Dream, bukan yang ini. Makanya anti akari berani, ngertinya band-bandan, koboi, serem. Saya nggak anti musik. Kalau Anda ke Tel Aviv sekarang, Anda pergi ke banyak kibus, ke banyak ini yang sama seperti kami ya di sini, bahwa kehilat mesianik ya, tetap kok pakai musik, nggak ada masalah, bukan masalahnya. Tapi kalau karena beli peralatan mahal, alat syuting mahal, lighting mahal, gedung gereja atau pertemuan yang mewah yang ini, terus akhirnya engkau menggunakan trik-trik marketing licik, oh sorry, besar itu dosanya, besar itu penyesatanmu. Kita lanjut dulu ya. Makanya terus kelanjutannya dari tadi buahnya itu dikatakan begini, Matius 7:21 sampai 23. Bukan setiap manusia yang berseru kepadaku, Adonai, Adonai, akan masuk dalam Kaimayim Hasamayim, melainkan yang melakukan kehendak abiku atau abaku di Samayim. Pada hari terakhir banyak yang akan berseru, Adonai, Adonai, bukankah kami bernubuat demi namamu atau demi Shem Kadosmu, mengusir hasatan demi namamu atau Shem Kadosmu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itu akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku pembuat kejahatan. Kenapa kok dikatakan tidak pernah mengenal? Karena begini loh, Marah Yakoti, itu dua jalur yang beda, tapi itu paralel. Engkau bisa punya kuasa, engkau bisa punya tenaga dalam, engkau bisa punya karunia penyembuhan, tapi engkau nggak kenal dengan yang memberi karunia. Saya ulangi, engkau bisa punya kuasa, engkau bisa buat tanda dan mujizat, tapi engkau tidak pernah kenal dengan sumbernya, sehingga akibatnya apa? Engkau terhilang. Tapi kalau engkau kenal, maka dikatakan carilah dulu Kaimayim Hasamayim, semuanya ditambahkan kan kepadamu. Artinya kalau kenal dengan sumbernya itu otomatis sepaket gitu. Nah banyak orang ini nggak beda dengan dukun, apa, maling urapan, nyolong dengan apa? Ujian penyembahan, berbahasa roh berjam-jam, dengan doa puasa, pergi ke tempat-tempat ya kan, nyedot urapan pakai, tapi tidak pernah kenal. Ini bahaya, ini serem ini. Seberapa sih spiritualitas kita? Ini di sisi yang ekstrim, menegur untuk yang karismatik. Kitab Korintus itu ditujukan oleh Santo Paulus memang untuk jemaat yang karismatik, tapi di satu sisi untuk yang jenius itu juga diberikan teguran. Jangan merasa kita sudah berteologi segini tapi tidak punya pengenalan personal juga. Lo terhilang juga. Serem ini. Nggak main-main. Dikatakan apa? Makanya kita langsung with 7 stars in his right fist grip, striding through the golden 7 light circle, speaks. I see what you've done. Your hard work, your refusal to quit. I know you can't stomach evil, that you weed out apostolic pretenders. I know your persistence, your courage in my cause, that you never wear out. But you walked away from your first love. Why? What's going on with you anyway? Do you have any idea how far you've fallen? A Lucifer fall. Turn back, recover your dear early love.
No time to waste, for I'm well on my way to removing your light from the golden circle. You do have this to your credit. You hate the Nicolaitans business. I hate it too. Are your ears awake? Listen. Listen to the wind words, the spirit blowing through the churches. I'm about to call each conqueror to dinner. I'm spreading a banquet of tree of life fruit, a supper plucked from God's orchard. Menorah. Jangan nanti. Saya lupa itu di mana, hilang. Nanti kalau ada saya pajang biar Anda bisa lihat menorah itu bagaimana ya. Aku tahu jerih payahmu maupun ketakunanmu. Aku tahu engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul atau selia, tetapi engkau mendapati pendusta. Engkau tak sabar menderita oleh karena Shem kadosku, dan engkau tidak mengenal Allah. Namun demikian aku mencelamu, karena engkau telah meninggalkan ahavamu yang semula. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertesubalah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan mengambil daripadamu menorah dari tempatnya, dan engkau tidak bertesubah. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan mengikut Nikolaus yang juga aku benci. Siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan ruah kepada kehilat-kehilat. Kadang siapa menang akan kuberikan dari pohon kehidupan yang ada di taman daripada Paradise Elohim. Ya, Marah Yakoti. Jadi serem. Ini gereja gede, dia luar biasa. Anda mungkin pada mulanya sudah pasti masuk Bible School Mas Teobi itu dengan sesuatu yang tulus ketika Anda menyelesaikan STH-mu atau SPDK-mu. Tapi seiring perjalanan, bertambah waktu, usia bertambah, Anda berumah tangga lain sebagainya, mungkin itu mulai serong, mulai miring. Anda nggak suka lagi yang namanya avoda. Anda jarang sekali untuk jam-jam avoda berdoa, bersaat teduh, spiritualitas pribadi. Bisa dengan diam menemui dia dalam kontemplasi. Berapa banyak yang tidak bisa. Tapi ketika Anda diperpustakan dengan buku-buku yang tebal-tebal, bahasa Latin, Yunani, Aram, Ibrani, Anda tidak bisa, Pak. Harus balance, Pak, di Jawa. Kalau itu mereka hidupnya ngelaras kan. Tapi mereka ngerti loh konsep Immanuel yang diajarkan Yosua, engkau di dalamku, Bapak di dalamku, aku di dalam Bapak. Mereka memahami banget manunggaling kaulo Gusti. Kan hidupnya kayaknya berat ya. Macul berat. Sopir saya dulu pernah nyoba. Bos, berat bos, sangat padahal bayangin loh, biasa kasar ngomong berat. Tapi di dalam dulu yang gak ada teknologi canggih guys, bisa mendekatkan diri kepada sang sumber, sang maha, mendekat. Ingsun manunggaling kaulo abdi dalam dari sang raja semesta. Loh gimana coba? Kok sekarang yang ngaku Kristen, ngaku Yidis malah gak punya pengenalan pribadi. Senangannya makelar, senangannya pakai penghubung. Serem. Makanya saya sering tekankan, kenal Dabar Elohim pribadi, kenal Torah ini. Hidup sesuai dengan Torah. Dan di dalam iluminasi, di dalam tuntunan Ruah Elohim, engkau dan aku gak akan pernah disesatkan. Nah, peringatan saya terakhir, Anda masih di tempat-tempat yang tadi itu yang sudah kita mention di awal. Keluar, keselamatanmu taruhannya. Orang buta menuntun orang buta, keduanya masuk ke dalam jurang. Ya, please, mujizatnya pun palsu, settingan. Karena kalau yang real itu semua agama mengakui. Kenyataan. Tanya kenapa kok rumah sakit nggak tutup? Lah rumah sakit bisnis kok. Udah lah, itu urusannya PPATK lah, urusannya KPK ya, bongkar itu. Tapi intinya bahwa Big Pharma itu bisnis, cari cuan. Sakit mereka, cuan. Nah, tapi kalau hidupmu sesuai Torah, kita makan yang kosher, kita rajin olahraga, hidup yang balance, olahraga, olah rasa, olah pikiran, termasuk olah spiritual ini, pasti deh, tidak akan ada sakit, tidak ada diabetes, tidak ada sakit jantung, darah tinggi, kolesterol sama dan yang lain-lain, kanker, itu kan karena kebanyakan GMO, makanan mutasi yang bukan lagi dari alam. Karena saya kenal seorang senior yang sudah seperti ima saya. Beliau sudah 15 tahun nih hidup yang kosher, tanam sendiri, hidroponik segala rupa. Betul-betul menjaga hidup sehat, awet muda. Dan dulu beliau divonis jantung, darah tinggi. Ya. Saya tutup dengan ini. Bagi para anak-anaknya, Marah Yakoti sekalian, please
Jangan mengeraskan hati, dengarkan suara ruah Elohim, tegurannya lewat hati nuranimu. Engkau merasa tempatmu itu udah nggak beres, keluar. Anda bingung kemana? Hubungi, ini ada line kontak bisa dihubungi. Kehilat kami itu jaringannya sampai luar negeri. Bahkan di seluruh Indonesia ada dari timur sampai barat. Nanti boleh japri ke admin, ngomong saya mau apodah, mau ini. Jadi kita harus semakin, jadi begini loh, kumpul sesama itu Anda dapat hikmah, bina, dibukakan wisdom, revelation, saling mengonfirmasi, saling menguatkan. Tetapi yang menuntut engkau dan aku sendiri itu ruah Elohimnya dalam kita, lewat dabar, lewat Torah, Tanak dan Brit Kadisa. Jadi paham ya? Jadi persekutuan yang ini, yang percaya ini, mari untuk menguatkan. Misalnya kita mau keluputan, mau ndak posier, dia mengingatkan, ayo ini sabar, ya kan? Ini waktu tapping nih pas, yom sabar gitu. Jadi itu fungsinya, bukan senior junior, enggak. Yang sulung dari Yeshua HaMashiach sendiri, Masya kita yang menuntun lewat ruahnya di dalam kita. Beda kan? Beda. Lu bandingin dengan konsep-konsep yang tadi teologi prosperity atau yang American itu tadi, beda sekali. Makanya jangan salah, bidat itu seperti apa sih? Bukan yang tidak supernatural juga. Lah Joseph Smith Mormon, temui mahlak, ngajarin jadi ngawur kan. Ellen G. White SDA. Nah, ya separuh, makanya back to akar gitu loh. Kalau Yom Sabat yang lalu saya bilang mengikuti ini ya, di Stakalia Apostolorum atau on the track-nya ini ajaran dari rasul-rasul. Ya Anda harus lihat, kalau seperti kami ya itu dari Yohanan, dari Yaakov gitu, akar Ibrani. Kalau teman-teman yang ortodok, dia dari Arab, itu dari terahnya ini gereja-gereja yang Efesus, kemudian yang dari tadi itu yang kita bahas dari Santo Timotius gitu. Jadi tidak ada masalah sih sebenarnya, mau Arab, mau itu masalah culture. Tapi ayo yang bagus tuh kita ambil. Yang penting itu spiritualitasnya, penerapan dalam hidup kita. Kita semakin mengasihi Yahweh Elohim Adonai dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, mengasihi sama si diri sendiri. Nah, tapi esensi yang ini kan sering dilupakan. Yang sering diurus itu perintilan yang nggak penting-penting. Akhirnya hidupnya nggak beda dengan agama-agama, nggak beda dengan orang-orang dunia, bahkan lebih parah secara moralitas, integritas dan lain sebagainya. Yuk biar ini menjadi koreksi kita bersama untuk kita semakin disempurnakan. Sama-sama berkumpul di sini, nanti juga berkumpul di Kaimai Masamai. Ya kan? Itu kekal loh di sana. Ayo kita tutup meditasi. Abinyu ya Yahweh Elohim, Seba Samaim. Abinyu ya Yahweh Elohim, Seba Samaim. Yitkada Sameka, Haleluya. Yitkada Sameka, Haleluya. Tabo Malkuteka, Yi Aseret Soneka, Gamba Aret. Et lekem tukenu tenlanu hayom. Et lekem tukenu tenlanu hayom. Mekalanu kaputenu lide ise minhara. Saudara apa binyu seba sama yang darah apa imara kudus. Saudara apa Yeshua Masya Pelneman. Haleluya. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni yang berdosa bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam kerajaan. Sebab engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kekekalan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amen. Abah, aku ingin nambahkan dikit biar mereka yang sakit yang mendengarkan suaraku di mana berada, biar pengurapan itu mengalir. Rasakan, engkau boleh menyentuh layar, mungkin iPadmu, mungkin televisimu, mungkin handphonemu. Di situ mengalir kuasa dari tempat mati, dari Elohim Elyon sendiri, dari Ruach HaKodes, menyembuhkan setiap organmu. Saya melihat jantung, ada yang diberi jantung yang baru, disembuhkan. Ginjalmu diberi yang baru, disembuhkan. Sirosis hati, disembuhkan. Bahkan yang bermasalah dengan diabetes sekarang mengalami kesembuhan. Saat ini mengalir. Bahkan ada api yang kados, menyingkirkan setiap api yang asing, mematakan dan menghancurkan setiap kerikat belenggu,
baik terikat pornografi, baik terikat percabulan, perzinahan, terikat narkoba dan judi online, diputuskan semua ikatan. Besem Yesua HaMashiach, terjadi kelepasan, terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan. Bahkan yang sakit jiwa, yang stres, depresi, tiba-tiba shalom itu turun, ruah Elohim itu menemuimu tempatmu sekarang menonton, dan engkau dipulihkan. Saya lihat keluarga-keluarga yang dipulihkan. Hubungan antara daripada Adama dengan Is yang dipulihkan. Hubungan orang tua dan anak yang dipulihkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Marah Yakoti, Anda yang memang benar-benar membutuhkan ya, dalam artian bukan, kalau online pun bisa, nanti lewat Zoom. Kalau yang onsite juga membutuhkan, hubungi nomor ini ya, nomor admin dari gereja, dari Kehilat ini. Nanti kita bisa di sana ya, secara personal. Sekali lagi, dalam Ahava dari Yesua HaMashiach saya mengatakan, sahabat Shalom.